Kita lanjutkan materi kita, mata kuliah analisis supply chain. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang tema bagaimana pengelolaan suatu permintaan dan bagaimana permintaan tersebut diaplikasikan dalam suatu rencana produksi. Kita langsung saja. Jadi yang pertama, inti dari tujuan pembelajaran materi ini adalah mahasiswa bisa menjelaskan tentang pentingnya demand management pada supply chain. Yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan perbedaan antara demand forecasting dan demand management. Yang ketiga, bisa menjelaskan tentang sejumlah instrumen untuk demand management serta efek yang mungkin ditimbulkannya. Dan yang keempat adalah bisa menjelaskan arti penting dan mekanisme dalam sales and operation planning. Yang pertama, term ataupun sesuatu yang harus kita pahami bahwasanya permintaan terhadap barang atau jasa adalah awal dari semua kegiatan yang ada di dalam supply chain, seperti kegiatan produksi, pengiriman, perancangan produk, dan pembelian material. Semuanya mengikuti permintaan dari pelanggan. Jadi triggernya ataupun awal dari semua aktivitas dalam supply chain adalah permintaan dari pelanggan. Pada banyak kasus, pola permintaan tidak mudah untuk dipenuhi secara efektif oleh rantai pasok supply chain. Contohnya adalah permintaan yang sifatnya musiman. Jadi menyebabkan sebagian dari permintaan tersebut terpaksa tidak dapat dipenuhi dan ataupun bisa dipenuhi dengan biaya-biaya yang lebih tinggi. Pada perusahaan-perusahaan yang berproduksi dengan sistem make to stock, kegiatan produksi, pembelian material, dan pengiriman produk ke toko atau tempat penjualan dilakukan sebelum perusahaan tahu berapa produk yang akan terjual pada masing-masing toko. Hal ini berbeda dengan sistem produksi make to order. Sebagian aktivitas seperti penyediaan bahan baku dan kapasitas dilakukan atas dasar perkiraan atau ramalan. Jadi sistem produksi kita sadari banyak jenisnya. Jadi salah satunya adalah make to stock. Jadi, sistem produksi ini adalah bagaimana perusahaan memproduksi barang untuk kemudian disimpan. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan ataupun produk-produk dengan tipe ataupun jenis fungsional. Jadi tidak memerlukan suatu forecasting atau ramalan permintaan dari pasar, tapi mereka akan terus tetap memproduksi untuk kemudian disimpan. Berbeda dengan sistem make to order. Berbeda dengan make to stock. Make to order ini harus menunggu dulu berapa permintaan yang ada. Kalaupun misalkan mereka melakukan proses produksi, itu ada batasan-batasan di mana mereka harus menunggu sampai ada permintaan pasti. Misalkan proses penyusunan produk tersebut ataupun proses perancangan yang memerlukan kepastian jumlah pesanan. Selanjutnya adalah peramalan permintaan dengan pengelolaan permintaan. Peramalan permintaan adalah kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Ini pengertian dari peramalan permintaan. Peramalan yang tidak akurat bisa menimbulkan berbagai permasalahan pada supply chain atau rantai pasok. Contohnya adalah kelebihan pasokan produk ke satu wilayah sementara kekurangan di wilayah lain. Kelebihan di suatu periode tetapi kekurangan di periode lain, atau kelebihan produk A sementara kekurangan produk B, dan sebagainya, yang membuat service level yang rendah dan ongkos-ongkos persediaan yang tinggi. Jadi permasalahannya adalah ketika suatu perusahaan melakukan peramalan,
ada 3 parameter penting yang harus dipahami, yaitu wilayah ataupun tempat pemasarannya. Yang kedua adalah periodenya, waktunya kapan, dan yang ketiga adalah produknya. Jadi 3 variasi ini harus benar-benar diperhatikan. Berapa produk yang harus diproduksi, jumlahnya ke daerah A, ke daerah B, ke daerah C, kemudian juga waktunya kapan jumlah produksi tersebut akan dilakukan, dan yang selanjutnya variasi produknya, produk A berapa jumlahnya, kemudian produk B berapa yang harus diproduksi. Kombinasi dari semua itu harus diakomodasi dalam suatu peramalan yang tepat. Selanjutnya, peningkatan akurasi peramalan bisa dilakukan dengan melakukan ataupun dengan menggunakan metode peramalan yang lebih baik, mencari data yang lebih komprehensif, melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak supply chain, serta memilih tingkat agregasi yang tepat untuk 3 dimensi. Ya, ini 3 parameter tadi yang sudah saya jelaskan: wilayah, waktu, dan produk. Metode peramalan yang baik, kemudian datanya yang komprehensif, yang akurat, kemudian kolaborasi. Jadi seperti kita pahami, banyak pihak ataupun organisasi perusahaan yang terlibat dalam suatu rantai pasok. Jadi pentingnya kolaborasi atau kerjasama untuk memperkirakan berapa jumlah produk yang akan mereka produksi atau mereka pasarkan. Itu penting. Yang selanjutnya adalah demand management. Diartikan sebagai suatu upaya untuk membuat permintaan lebih mudah dipenuhi oleh supply chain. Secara lebih spesifik, bisa dikatakan bahwa demand management adalah upaya untuk secara aktif meyakinkan bahwa profil permintaan pelanggan memiliki pola yang halus sehingga mudah dan efisien untuk dipenuhi. Jadi data harus stabil dulu, berapa jumlah produksi yang dihasilkan tiap bulan, dan tentu memperhatikan bulan-bulan hari-hari besar, misalkan kapan mereka memproduksi ataupun jumlah produk yang mereka pasarkan tinggi, contohnya hari raya Idul Fitri ataupun tahun baru. Data tersebut harus dihaluskan terlebih dahulu untuk kemudian selanjutnya dilakukan forecast atau peramalan. Nah, selanjutnya adalah instrumen untuk mengelola permintaan. Jadi ada alat-alat yang digunakan dalam proses pengelolaan. Yang pertama adalah promosi. Kegiatan promosi bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya adalah melalui iklan di media cetak maupun media elektronik. Jadi promosi ini harus dilakukan secara tepat, karena promosi ini berimbas pada kenaikan ataupun penurunan jumlah produksi yang akan dilakukan. Misalkan ketika promosi dilakukan pada periode-periode jumlah produk yang dipasarkan tinggi, tentu akan menimbulkan fluktuatif yang tinggi pada supply chain. Itu adalah suatu yang kurang tepat. Promosi bisa dilakukan pada saat waktu-waktu atau bulan-bulan sepi, dan promosi tersebut berhasil sehingga mengakibatkan pola penjualan lebih stabil dari setiap waktunya. Yang kedua adalah pricing, ya. Jadi strategi harga. Kebijakan pricing sebenarnya juga bisa diklasifikasikan sebagai bagian dari instrumen promosi. Misalkan penggunaan jam telepon ataupun perusahaan operator seluler memberikan potongan harga di waktu-waktu malam hari sehingga menyeimbangkan antara siang dan malam hari. Ataupun contoh lainnya adalah ataupun perusahaan rumah makan cepat saji memberikan potongan harga di jam-jam tertentu, misalkan jam 9 sampai jam 11, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh rumah makan tersebut menjadi stabil setiap waktunya, tidak terkumpul pada jam-jam sibuk seperti jam 7 sampai jam 8. Nah, yang
ketiga adalah strategi self management. Posisi dan penempatan suatu barang di supermarket seringkali berpengaruh terhadap penjualan barang tersebut. Misalkan suatu toko retail menempatkan produk-produk unggulan atau yang sedang mengalami penjualan yang tinggi ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau dan terlihat oleh konsumen. Yang keempat adalah deal struktur, meliputi persetujuan jual beli seperti boleh atau tidaknya produk dikembalikan, kemudian term pembayaran, perlindungan harga, garansi, dan sebagainya. Dengan adanya jaminan bahwa produk bisa dikembalikan, tentu akan meningkatkan jumlah penjualan yang akan dihasilkan oleh perusahaan, ataupun kemudahan waktu pembayaran. Mereka tidak dibebankan pada satu kali proses pembayaran, tapi bisa diangsur. Itu pun juga memberikan efek penjualan yang akan meningkat bagi perusahaan. Selanjutnya adalah demand management dan ongkos-ongkos supply chain. Program promosi atau diskon pada periode-periode tertentu bisa membuat pekerjaan supply chain lebih sulit atau malah lebih mudah. Ini adalah contoh yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa program promosi atau diskon pada periode-periode tertentu itu akan membuat pekerjaan pada rantai pasok itu lebih sulit. Contohnya tadi ketika dilakukan suatu promosi pada saat bulan-bulan rame, itu tentu akan menimbulkan fluktuatif yang tinggi. Mungkin bisa tepat diterapkan pada saat bulan-bulan rendah melakukan promosi, sehingga penjualan dari tiap bulan itu akan lebih stabil. Selanjutnya, dalam memenuhi permintaan yang fluktuatif, perusahaan bisa menggunakan beberapa strategi yang umumnya diputuskan pada tingkat perencanaan jangka menengah, yang disebut sebagai aggregate planning atau sales and operation planning. Nah, ini adalah salah satu strategi lain. Jadi untuk aggregate planning, strategi kapasitas, inventory ataupun backlog. Jadi saat terjadi fluktuasi pembelian ataupun produk yang berhasil dipasarkan rendah, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Contohnya adalah strategi kapasitas. Artinya perusahaan mengubah kapasitas melalui penambahan atau pengurangan jumlah operator, penggunaan jam lembur, atau mensubkonkan ke pihak lain untuk produknya. Ini misalkan ketika ada jumlah peningkatan permintaan dari konsumen. Yang kedua ada strategi inventory. Artinya adalah perusahaan beroperasi dengan kapasitas tetap, menimbun persediaan pada saat permintaan rendah dan menggunakannya pada saat permintaan tinggi. Ini adalah strategi inventory. Jadi mereka menyimpan persediaan tersebut saat-saat permintaannya rendah. Nah, tentu saja ini juga menimbulkan efek. Salah satunya adalah ongkos biaya penyimpanan yang tinggi. Yang ketiga adalah backlog, atau bahasa lainnya adalah lost sales. Diartikan adalah sebagai permintaan yang tidak terpenuhi, bisa dibayar atau dipenuhi pada periode berikutnya. Atau kalau pelanggan tidak mau menunggu, maka akan berakibat pada kesempatan menjual. Jadi kesempatan untuk menjual produk tersebut hilang karena pelanggan tidak mau menunggu. Dan tentu strategi ini bisa dilakukan kombinasi ya. Jadi bukan hanya ketika mereka melaksanakan ataupun mencanangkan strategi kapasitas, mereka juga dapat mengkombinasinya dengan inventory ataupun dengan strategi backlog, jadi melepaskan sebagian customer. Keputusan dasar yang dibuat pada tingkat perencanaan agregat atau SOP itu antara lain adalah berkaitan dengan apa yang akan diproduksi, berapa banyak, dan kapan. Yang kedua adalah berkaitan dengan jumlah kerja yang perlu ditambah atau dikurangi. Yang ketiga, banyaknya jam lembur yang akan digunakan.
Dan yang keempat, banyaknya produk yang akan diperoleh melalui proses subkontrakan ya, ke pihak ketiga. Pada umumnya, sebuah model rencana agregat ini memiliki parameter, variabel, fungsi tujuan, dan kendala. Yang pertama adalah parameter. Ini mencakup harga jual produk, biaya satuan, kemudian nilai parameter awal, contohnya jumlah awal tenaga kerja, jumlah inventory awal, kecepatan produksi, jumlah hari kerja. Yang kedua, mencakup variabel, terdiri dari jumlah produk yang disubkonkan, jumlah persediaan, jumlah jam lembur yang digunakan. Yang ketiga, umumnya model rencana agregat ini memiliki tujuan, jadi harus jelas tujuan yang ingin dicapai, apakah ingin memaksimumkan profit ataukah meminimumkan biaya. Yang keempat adalah constraint ataupun kendala, terdiri dari kapasitas produksi, permintaan, keseimbangan tenaga kerja, dan hal-hal lain yang berkaitan. Selanjutnya, selain agregat planning, kita juga mengenal istilah sales and operation planning. Perbedaannya adalah SOP ini adalah proses koordinasi antar fungsi untuk mencapai konsensus rencana taktis di sebuah organisasi. Misalkan di dunia industri manufaktur, sales mewakili mereka yang melaksanakan proses-proses pemasaran dan penjualan, sedangkan operasinya itu berkaitan dengan fungsi produksi. Seringnya fungsi sales menghendaki volume penjualan dan layanan pelanggan yang tinggi, sedangkan fungsi operasi menghendaki efisiensi operasional yang tinggi. Ini sesuatu yang bertolak belakang ya. Jadi fungsi sales ingin menghendaki volume penjualan yang terus meningkat, tetapi di lain sisi di bagian operasionalnya menginginkan efisiensi. Contoh efisiensinya adalah sedikitnya persediaan, kemudian proses yang stabil dan tidak berganti-ganti. Nah, langkah-langkah dalam menjalankan sales and operation planning, yang pertama adalah proses mengumpulkan data. Contohnya adalah permintaan atau forecast dan lain-lain. Yang kedua adalah proses demand planning. Pada proses ini, bagian sales dan marketing mereview forecast dan melakukan perubahan jika memang diperlukan. Yang ketiga adalah supply planning, melakukan perhitungan kebutuhan kapasitas dan melakukan perubahan kapasitas pada batas yang bisa dilakukan. Yang keempat, sales and operation planning meeting. Ya, jadi pada kegiatan ini melibatkan orang-orang sales dan marketing, produksi planning, finance, plan manager, dan lain-lain. Adanya suatu pertemuan. Nah, yang kelima ini pertemuan untuk bagian eksekutif ya. Biasanya terjadi pada rentang waktu bulanan dan melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan. Yang berikutnya adalah Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment atau CPFR. Untuk mengurangi permasalahan akibat perbedaan ramalan yang besar antara dua atau lebih pelaku supply chain, sejumlah perusahaan besar mengembangkan suatu kerjasama perencanaan dan peramalan yang dinamakan sebagai Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Nah, apa saja yang termasuk dalam proses CPFR ini? Yang pertama berkaitan dengan strategi and planning, yaitu menciptakan aturan dasar untuk hubungan kolaboratif. Misalkan pada tingkat ini pembeli maupun penjual menentukan keputusan produk mixnya apa saja, kemudian membuat perencanaan event. Yang kedua adalah proses demand and supply management, membuat proyeksi permintaan pelanggan, order, dan kebutuhan pelanggan selama horizon perencanaan.
Yang ketiga adalah execution, jadi melakukan pemesanan, menyiapkan dan melakukan pengiriman, menerima dan menyimpan produk di rak retail, mencatat transaksi penjualan, serta melakukan proses pembayaran. Yang keempat adalah analisis, memonitor perencanaan dan eksekusi, terutama kalau ada hal-hal yang terjadi di luar rencana. Hasilnya digunakan untuk menghitung kinerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi, ringkasan yang dapat kita ambil dari subtema ini adalah perusahaan sebaiknya tidak hanya pasif meramalkan permintaan, tapi juga secara proaktif mengelola permintaan supaya pola permintaan yang terjadi lebih mudah dipenuhi dan menimbulkan biaya yang lebih rendah, mengurangi fluktuasi yang ada. Kemudian ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengelola permintaan, seperti tadi adanya promosi, potongan harga, term pembayaran, dan lain-lain. Yang ketiga, perbedaan cara melakukan promosi atau bentuk demand management bisa membuat permintaan lebih stabil atau malah sebaliknya. Jadi harus dilakukan pada waktu yang tepat. Fluktuasi permintaan yang tinggi mengakibatkan biaya persediaan maupun kekurangan yang tinggi. Koordinasi lintas fungsi, khususnya antara fungsi penjualan dan fungsi operasi, sangat penting untuk menjaga layanan yang responsif ke pelanggan serta efisiensi operasional yang tinggi. Demikian, semoga materi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.